Agama Kristen buatan Paulus. Paulus pendiri agama Kristen. Ini ajaran Dajjal. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Assalamualaikum buat Anda yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem bagi Anda yang berbahasa Ibrani. Oke, my friends, anywhere, everywhere. Ya, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada video kali ini, tema kita adalah agama Kristen buatan Paulus. Atau Paulus pendiri agama Kristen. Ini ajaran Dajjal. Ya, jadi ajaran yang mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen. Atau agama Kristen adalah buatan dari Paulus. Ajaran yang mengatakan seperti ini adalah ajaran Dajjal. Nah, apakah Dajjal itu? Oke, kita simak dulu penjelasan dari Buya Syakur Yasin tentang apa arti Dajjal. Demikian. Saya berkata-kata Dajjal sendiri, Dal, Jim, La, itu artinya pemalsuan, penipuan. Ya, Dajjal, Mudajjal, Dajjalun. Jadi kata-kata Dajjal itu seorang penipu, seorang pendusta. Pembohong. Itu dalam bahasa itu namanya ya Dajjal. Dajjal, sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, adalah penipu, pendusta. Ya, jadi siapapun yang suka menebarkan hoaks, kebohongan, kabar dusta, mereka adalah antek-antek Dajjal. Ya, sebab makna atau arti dari Dajjal adalah penipu, pendusta, pembohong. Nah, sahabat-sahabat, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ini ada suatu kalimatun sawa atau titik temu. Sebagaimana juga disampaikan oleh Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil Yohanes. Dicatat ayatnya ya. Pasal 8 ayat 44. Demikian ada tertulis. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya. Jadi kalau di Alkitab, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, disebut sebagai anak-anak Allah atau Ben Ha Elohim. Anak-anak Allah artinya orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang penuh kasih, ya, orang-orang yang tidak suka berkata dusta, mereka adalah anak-anak Allah. Sedangkan ya, dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 ini, Yesus menegaskan, orang yang suka berdusta disebut sebagai apa? Iblislah bapakmu. Ya. Jadi iblis adalah bapak dari segala dusta. Semua orang yang suka bohong adalah anak-anak iblis. Ya. Jadi dikontraskan. Orang yang jujur, anak Allah. Orang yang suka bohong, menebar hoaks, kebohongan publik, anak iblis. Ya, iblislah bapakmu. Nah, jadi teman-teman, dengan segala ketegasan harus kita sampaikan bahwa semua orang yang suka menebarkan kebohongan, mereka adalah Dajjal atau antek-antek Dajjal dan juga anak-anak iblis. Ya. Iblislah bapak mereka. Nah, contohnya adalah orang-orang yang suka memberitakan ajaran bahwa Paulus pendiri agama Kristen. Atau agama Kristen adalah buatan Paulus. Mereka ini juga adalah penebar berita bohong alias Dajjal, anak-anak iblis.
Oke, sebelum kita lanjut, kita simak ya cuplikan video dari anak-anak iblis, dari antek-antek dajjal. Berikut ini cuplikan videonya. Jadi saya katakan Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus, di Antioquia. Itulah agama Kristen. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus. Siapa sebetulnya agama Kristen? Siapa sebetulnya agama Kristen yang kita anut saat ini? Dan nabi kita siapa? Siapa yang kita ikuti? Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Dan siapa sih Paulus ini? Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Siapa agama Kristen dan siapa Paulus, biar kita tidak salah dalam memilih agama. Pendiri agama Kristen adalah Rasul Paulus yang mereka rasulkan. Sebetulnya kalau saya tidak pernah merasulkan Paulus karena dia penjahat. Jadi kita nggak jelaskan sebentar. Kisah para Rasul 11 ayat 26 saya akan bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Kisah para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Dan di Antioquia inilah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Bukan saat ada Yesus. Bukan ketika Yesus bersama murid-muridnya. Bukan ketika murid-murid Yesus bersama para jemaat yang lain. Tidak. Tetapi ketika Paulus bersama dengan para teman-temannya. Nah, disitulah agama Kristen dibentuk. Maka agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, itulah contoh ya. Cuplikan video suara dari Zulkifli M. Abbas. Ya. Antek dajjal. Ya. Bangsat-bangsat keturunan iblis. Dan juga cuplikan video dari Jamie Mama. Ya. Yang di video yang kemarin. Video yang ini. Saya sudah ulas. Kebodohan Jamie Mama, kebloonan Jamie Mama. Ya. Dan di video aslinya itu juga ya, dia menyatakan bahwa Paulus pendiri agama Kristen. Ya, ini juga ajaran dari anak iblis alias antek dajjal. Ya. Sebab faktanya di Alkitab, Anda baca dalam Alkitab seluruh kitab Perjanjian Baru, tidak ada dikatakan bahwa Paulus mendirikan agama Kristen. Tidak ada narasi seperti itu. Tidak ada narasi sama sekali di Alkitab yang mengatakan bahwa yang membuat kekristenan ataupun agama Kristen ataupun Kristen adalah Paulus. Nggak ada. Nah, ini harus dibedakan dulu juga teman-teman ya. Kristen dengan agama Kristen itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Kristen adalah sebutan bagi pengikut Kristus. Kalau Anda ikutnya Monica, mungkin pengikut Agnes Monica ya, disebutnya Monikan. Anda pengikut Gusdur, Gusdurian. Anda orang barbar, Barbarian. Ya. Anda pengikut Mohammed, mungkin ada orang namanya Mohammed ya, pengikutnya disebut Mohammedian. Ya. Anda pengikut Julius, Julian. Ya. Nah, orang yang mengikuti Kristus disebut Kristian. Bahasa Yunaninya Kristianos. Bahasa Indonesia Kristen. Ya, bahasa Inggris Christian. Nah, jadi sebutan Kristen ini adalah sebutan yang ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus Kristus. Ini very clear. Nah, sedangkan agama Kristen ini beda dengan Kristen. Sekali lagi ya, Kristen yang ada di Bible beda dengan agama Kristen. Tetapi kedua istilah ini, baik Kristen maupun agama Kristen, tidak pernah dikatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen atau Pauluslah pendiri atau pembuat Kristen. Nggak ada. Jadi baik Kristen maupun agama Kristen, dua hal ini sama-sama tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa dibuat atau didirikan oleh Paulus. Tidak ada. Ya. Jadi argumentasi atau narasi yang disampaikan oleh Zulkifli M. Abbas alias Suma tukang tipu itu, antek dajjal itu, jelas adalah dusta,
penipuan publik. Dan juga diikuti oleh siapa tadi itu namanya? Jamie Mama ya, dan teman-temannya. Mungkin ada juga Bangke ya, Ustadz Kainama itu, dan yang lain-lainnya. Yang masih mengatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Atau Pauluslah yang membuat Kristen. Itu tidak ada di Alkitab. Kemudian kalau si Jamie Mama ini mencomot ayat Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kemudian berasumsi liar, berimajinasi, berhayal, berhalusinasi. Bahwa ayat ini mengatakan bahwa Paulus pendiri agama Kristen. Ini orang sakit jiwa. Orang koplak, goblok, bloon, sakit jiwa. Sebab faktanya di dalam Kisah 11 ayat 26. Sama sekali tidak mengatakan bahwa Paulus pendiri agama Kristen. Atau Paulus pembuat Kristen. Tidak ada. Ya, tapi sebelum lanjut teman-teman, saya ingin sampaikan dan tegaskan lagi, supaya teman-teman tidak gagal paham ya, bahwa istilah Kristen itu berbeda dengan agama Kristen. Ya, istilah Kristen adalah pengikut Kristus. Agama Kristen adalah lembaga. Oke, sebelum lanjut kita simak cuplikan video yang cukup bagus ini ya. Dalam suatu ceramah atau khotbah disampaikan oleh seseorang ini. Perhatikan baik-baik. Ini tentang agama Kristen dan tentang Kristen. Perhatikan baik-baik. Demikian. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Rasul lagi Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian dan lain-lain. Nah, jelas ya teman-teman. Kristen itu beda dengan beragama Kristen. Kalau Anda beragama Kristen, Anda belum tentu Kristen. Kalau Anda beragama Kristen, Anda itu bisa jadi ikut Armenian, ikut Calvinis, ikut Martin Luther ya. Kalau tukang protes jadinya Kristen Protestan. Siapa yang diprotes? Katolik Roma. Jadi agama Roma Katolik itu bikinan Konstantin dan konco-konconya. Maka disebutnya Gereja Roma Katolik. Itu bikinan manusia, bukan bikinan Yesus Kristus. Maka kalau Anda pelajari dengan teliti ajaran-ajaran Roma Katolik, itu ada beberapa ajarannya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sering tegas saya sampaikan. Ajaran-ajaran utama gereja Roma Katolik itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang tertulis di Alkitab. Salah satu contoh, ajaran gereja Roma Katolik yang resmi ya, mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu Tritunggal Maha Kudus. Itu bukan ajaran Alkitab. Di Alkitab nggak ada ajaran Tritunggal Maha Kudus, nggak ada. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Itu ajaran Yesus. Itu juga ajaran Paulus ya. Jadi ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu sama. Yang disebut sebagai Allah yang benar itu adalah yang disapa sebagai Bapa kami yang ada di surga. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Ya, dan banyak ajaran-ajaran gereja Katolik lainnya yang tidak Alkitabiah. Sebagaimana ditegaskan sama Pak Yohanes tadi ya, yang ceramah atau khotbah itu. Kalau Anda ikut agama Kristen, Anda belum tentu Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, untuk jadi pengikut Kristus, ini syaratnya nggak gampang. Ada kriterianya, ada syaratnya.
Di video yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Kata Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi orang bisa jadi pengikut Kristus atau jadi Kristen yang asli, itu harus ditarik oleh Bapa sendiri, oleh Allah sendiri. Nggak bisa karena usaha kita, karena kemauan keras kita, karena hasil upaya kita. Nggak bisa. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 65. Sesungguhnya tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Ayat 65. Harus mendapat karunia langsung dari Allah. Kalau bahasa Arabnya harus dapat hidayah. Tanpa hidayah, tanpa karunia dari Allah, Anda tidak akan bisa jadi Kristen yang asli. Bisanya ya paling ber-KTP Kristen, beragama Kristen, berlembaga Kristen, tapi tidak betul-betul jadi pengikut Kristus. Anda silakan baca di dalam Injil Matius, Lukas, Markus, syarat-syarat mengikuti Yesus. Syarat-syarat jadi murid Yesus. Syarat-syarat jadi murid Yesus, ingat ya, Kisah 11 ayat 26. Kristen adalah sebutan bagi murid-murid Yesus. Nah, syarat menjadi murid Yesus itu tertuang begitu jelas dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus. Nanti dibaca sendiri. Nggak gampang syaratnya. Lah kok sekarang orang dari lahir tiba-tiba sudah Kristen. Kristen model apa gitu itu? Salah satu syarat Yesus bilang, kamu tidak bisa jadi muridku jikalau kamu tidak mengasihi aku lebih dari segala sesuatu. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, materi, kekayaan. Kamu kalau tidak mau memikul salibmu, artinya tidak siap menderita, tidak layak jadi muridku, kata Yesus. Lah hari ini orang cuma datang hari Minggu ke gereja, nyanyi, aku cinta Yesus. Tiba-tiba jadi Kristen. Kristen model apa itu? Ya, nanti untuk syarat-syarat mengikuti Yesus, syarat-syarat jadi Kristen, baca sendiri. Di Injil Matius, Injil Lukas, syarat-syarat mengikuti Yesus, baca. Anda uji diri Anda sendiri. Anda memenuhi syarat nggak? Kalau Anda tidak memenuhi syarat, berarti Anda bukan Kristen. Mungkin Anda ber-KTP Kristen, beragama Kristen. Tapi Anda belum pernah dan tidak pernah jadi Kristen sebelum Anda memenuhi syarat-syarat itu. Nah, jadi ini very clear teman-teman. Ya. Oke, sekarang kembali ke tema kita. Jadi Paulus itu tidak pernah mengajarkan agama merek Kristen. Nggak pernah. Paulus juga bukan pendiri Kristen. Karena Kristen itu tidak perlu didirikan ya. Kristen adalah sebutan bagi pengikut Kristus. Nah, Paulus sendiri setelah bertobat, yang dulunya dia menganiaya murid-murid Yesus, kemudian dia bertobat, Paulus sendiri menjadi pengikut Kristus, alias menjadi Kristen. Jadi saya tantang semua orang yang masih berani mengklaim bahwa Paulus pendiri agama Kristen, Paulus pembuat Kristen. Saya tantang, debat terbuka dengan saya. Apa dalilmu? Apa dasarmu mengatakan Paulus pendiri agama Kristen? Paulus yang membuat Kristen. Anda mengatakan Paulus yang membuat Kristen, itu aja sudah salah. Kristen itu tidak bisa dibuat. Kristen itu sebutan bagi pengikut Kristus. Oke, saya kasih nomor HP saya. 08191 4743418. 08191 4743418. Jika Anda masih mau ngotot ngeyel menyebarkan ajaran Dajjal alias ajaran iblis dengan mengatakan bahwa Paulus pendiri agama Kristen, Paulus yang membuat Kristen, saya tantang debat terbuka dengan saya. Debat terbuka di YouTube saya.
Saya akan buktikan ajaran kalian tidak lebih daripada sahibul ngibul hikayat. Oke, ya. Sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan. Silakan bagikan video ini bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mengetahui, ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom. Santi santi santi. Namo Buddhaya. Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan. Semangat!